Halo Skuadra, hari ini kita akan membahas 4 berita terkini dari dunia si kulit bundar. Yang pertama ada berita dari Manchester United yang sepertinya mulai beri tanda nih akan tsunami trofi. Yang kedua datang dari AC Milan yang kuasai kota mode. Terus ada berita dari Diego Costa yang semakin dekat ke kubu serigala. Dan yang terakhir ada berita dari kerasnya Liga 1 yang kembali memakan korban pemecatan. Sudah siap semuanya? Let's go! Manchester United berhasil melanjutkan hasil positifnya saat menjamu pemuncak klasemen sementara Arsenal. Manchester United menjadi tim pertama yang bisa mengalahkan Arsenal di musim ini, sekaligus memutus rangkaian 5 kemenangan Arsenal di Liga Inggris musim ini. Kedua tim pun menurunkan skuad terbaiknya pada pertandingan kemarin. Manchester United juga langsung memberikan kesempatan debut untuk rekrutan anyar mereka, Anthony. Manchester United dan Arsenal langsung memulai pertandingan dengan tempo yang cepat. Kedua tim silih berganti melancarkan serangan agar bisa mencetak gol terlebih dahulu. Pertandingan baru berjalan 12 menit, Arsenal langsung mengejutkan publik tuan rumah lewat gol dari Gabriel Martinelli. Namun sayang, gol tersebut harus dianulir oleh pengadil lapangan. Karena sebelum proses terjadinya gol, Martin Odegaard tertangkap kamera melakukan pelanggaran terhadap Christian Eriksen. Memasuki menit ke-34, akhirnya gol yang ditunggu-tunggu supporter Setan Merah hadir. Pemain berharga 100 juta euro, Anthony berhasil mempersembahkan gol di laga debutnya bersama Manchester United. Gol ini sekaligus membungkam mulut para haters yang mengkritik pembelian Anthony. Para haters menganggap Anthony terlalu overpriced dan tidak layak dihargai semahal itu. Namun ia langsung menunjukkan kualitasnya pada laga debutnya ini. Cristiano Ronaldo yang berada di bench pun langsung memberikan standing applause setelah melihat gol dari Anthony tersebut. Hingga 45 menit babak pertama berakhir, skor 1-0 untuk keunggulan tuan rumah tetap bertahan. Di babak kedua, Arsenal langsung mengambil inisiatif serangan dan mendapat beberapa peluang. Hasilnya, Arsenal sukses menyamakan kedudukan di menit ke-60 lewat sepakan dari Bukayo Saka. Meski sempat menyamakan kedudukan, namun asa Arsenal untuk memperpanjang win streak mereka harus sirna setelah Marcus Rashford berhasil menciptakan brace masing-masing di menit ke-66 dan 75. Skor 3-1 pun bertahan hingga wasit meniupkan peluit tanda berakhirnya pertandingan. Meski menelan kekalahan, namun untuk sementara Arsenal masih berada di puncak klasemen Liga Inggris dengan koleksi 15 poin. Sementara MU naik ke posisi 5 klasemen sementara dengan koleksi 12 poin atau hanya berjarak 3 poin saja. Gimana nih Skuadra? Apakah menurut kalian Arsenal sudah kehabisan bensin? Padahal baru masuk game week ke-6, masa udah habis bensin sih? Saran aja nih buat para fans Arsenal, mumpung masih di pucuk, puas-puasin dulu deh bikin status pucuk dingin nih bos. Siapa tahu nih minggu depan udah disalip sama Manchester City atau justru MU. Drama 5 gol terjadi di Derby della Madonnina edisi pertama musim ini. Meski sempat tertinggal lebih dulu, namun AC Milan sukses mengalahkan rival sekotanya tersebut dengan skor tipis 3-2. Di awal pertandingan, AC Milan tampil lebih dominan dan tidak memberikan kesempatan kepada Inter Milan untuk mengembangkan permainan mereka. AC Milan pun sempat menciptakan beberapa peluang lewat Rafael Leao dan Olivier Giroud. Namun aksi mereka belum bisa merubah papan skor. Meski berada di bawah gempuran, namun di menit ke-21, Inter Milan lah yang lebih dulu sukses mencuri gol. Umpan terobosan dari Joaquin Correa berhasil diteruskan oleh Brozovic menjadi gol. 1-0, tim tamu memimpin. Namun keunggulan Inter Milan cuma bertahan 7 menit saja. Rafael Leao berhasil menyetarakan kedudukan lewat tendangan keras kaki kirinya yang tak mampu dibendung oleh Samir Handanovic. Setelah itu, AC Milan terus-terusan menggempur pertahanan Inter. Namun pasukan Inter Milan masih bisa meredam serangan dari AC Milan dan membuat kedudukan kedua tim berakhir di babak pertama dengan skor sama kuat 1-1. Di babak kedua keadaan tidak terlalu jauh berbeda. AC Milan masih mendominasi jalannya pertandingan dan menciptakan beberapa peluang. Hasilnya di menit ke-53, Olivier Giroud membawa AC Milan berbalik unggul 2-1 lewat sepakan yang mengarah ke pojok kiri gawang Samir Handanovic. Rafael Leao benar-benar menjadi momok untuk pertahanan Inter Milan dalam laga malam kemarin. Di menit ke-60, Leao sukses memperlebar keunggulan AC Milan menjadi 3-1, sekaligus menciptakan brace pada laga derby tersebut. Leao dengan mudah melewati hadangan 2 bek Inter Milan dari sisi kiri sebelum masuk ke kotak penalti dan menembak bola ke arah tiang jauh. Inter Milan yang ketinggalan 2 gol pun akhirnya berani untuk keluar dari tekanan. Hasilnya,
Edin Dzeko yang masuk sebagai pemain pengganti sempat memperkecil kedudukan menjadi 3-2. Di sisa waktu yang ada, Inter Milan sempat mendapat beberapa peluang emas untuk menyamakan kedudukan. Namun gemilangnya penampilan Mike Maignan di bawah Mister AC Milan membuat skor 3-2 bertahan hingga pertandingan berakhir. Berkat kemenangan ini, AC Milan naik ke posisi 2 klasemen sementara dengan koleksi 11 poin. Sedangkan Inter Milan harus turun ke peringkat 7 klasemen sementara dengan raihan 7 poin. Wolverhampton Wanderers kini sedang mengalami krisis penyerang dikarenakan Sasa Kaladzic dan Raul Jimenez harus menepi karena sama-sama mengalami cedera. Di tengah badai cedera yang sedang menghampiri kubu Wolves, ada satu nama yang mencuat dan dikabarkan akan segera bergabung dalam waktu dekat. Nama tersebut adalah Diego Costa. Pemain berusia 33 tahun ini sudah tidak memiliki klub lagi setelah dilepas Atletico Mineiro pada Januari lalu. Namun sebelum merekrut Diego Costa, Bruno Lage selaku pelatih kepala akan melakukan trial terlebih dahulu untuk melihat kebugaran dan kemampuan dari Diego Costa. Jika mampu membuat Bruno Lage kagum, maka Wolves akan bergerak cepat untuk merekrut pemain berkebangsaan Spanyol tersebut. Diego Costa sendiri bukanlah sosok yang baru di Liga Inggris. Ia pernah bermain untuk Chelsea pada tahun 2014 hingga 2018. Selama 4 tahun berseragam The Blues, ia mencatatkan 120 caps dengan sumbangan 59 gol. Bersama Chelsea, ia juga berhasil meraih 2 gelar Premier League di musim 2014-2015 dan 2016-2017. Selama bermain di Liga Inggris, ia menjadi sosok striker yang sangat ditakuti oleh para lawan. Ia ditakuti karena insting tajamnya sebagai striker dan juga kerap terlibat keributan dengan para pemain lawan di lapangan. Sehingga dirinya kerap dicap sebagai preman di dunia sepak bola. Semoga saja prosesi trial Diego Costa segera berjalan lancar dan kita bisa kembali menyaksikan aksi-aksi Diego Costa di Liga Inggris musim ini. Kira-kira di umur yang sudah 33 tahun ini, Diego Costa masih suka berantem di lapangan nggak ya? Satu lagi pelatih yang harus merasakan kejamnya kompetisi Liga 1 musim ini, Eduardo Almeida menyusul 4 pelatih klub Liga 1 lainnya yang sudah lebih dulu dipecat di awal musim ini. Arema FC memutuskan untuk mencopot Almeida dari kursi pelatih setelah gagal meraih poin penuh ketika menghadapi klub yang kini berada di posisi 17 klasemen sementara, Barito Putra. Pada laga tersebut, Arema FC harus berbagi poin setelah bermain imbang 1-1. Sejauh ini, Almeida dianggap tidak bisa memenuhi ekspektasi dari manajemen untuk bisa bersaing di papan atas klasemen Liga 1 musim ini. Sampai pekan ke-8 musim ini, Arema FC masih tertahan di papan tengah, tepatnya di peringkat ke-8 dengan koleksi 11 poin. Manajer Arema FC, Ali Rifki, menegaskan bahwa pemecatan ini merupakan keputusan bersama dari seluruh jajaran Arema FC. Keputusan ini resmi ditegaskan setelah semua jajaran pimpinan dan manajemen Arema FC bulat mengevaluasi kinerja pelatih kepala. Ali Rifki juga menambahkan, langkah yang diambil oleh pihak manajemen adalah sebagai bentuk penyegaran setelah tidak konsistennya penampilan Arema FC di musim ini. Refresh ini penting agar tim kembali on track di jalur target yang direncanakan manajemen, yakni setiap laga adalah final dan raih poin maksimal, tutup Ali Rifki. Meski baru memasuki game week ke-8, namun sudah ada 5 pelatih yang harus menjadi korban dan lengser dari kursi pelatihnya. Apakah sudah pantas Liga 1 ini menyandang predikat sebagai Liga terganas di seluruh dunia? Berikut tadi adalah 4 berita pilihan dari tim Giornata Indonesia. Yang terakhir, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, komen, dan share. Last but not least, stay fit and ciao Giornata!